Salam Godly Family yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan memberi semangat dalam hidup kita pagi ini, hadir bersama teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat kali ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 19 sampai 27. Saya akan membacakannya pada bagian ayat yang ke-19 bagian A. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus, Naaman adalah seorang panglima Aram yang baik hati. Allah Israel memberkatinya dalam setiap medan perang, walaupun ia berkebangsaan Aram. Namun, untuk apa semua ketenaran dan kekayaan itu apabila dirinya menderita penyakit kusta? Di zaman itu tidak ada obat yang mampu menyembuhkan penyakit kusta. Satu-satunya cara adalah kegigihan bertahan hidup sambil berharap adanya pertolongan. Seorang gadis tawanan dari Israel yang menjadi pelayan pada istrinya memberikan informasi, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Anugerah Allah kepada Naaman sangat luar biasa. Ia tidak hanya mengalami mujizat kesembuhan, namun ia juga mengalami anugerah yang berdampak bagi kelanjutan sejarah hidupnya. Ayat yang ke-14 mengatakan, "Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Ini merupakan penggambaran dari anugerah Allah yang mengampuni dan mengubah hidup seseorang. Karena pada zaman itu penyakit kusta diyakini sebagai hukuman Allah atas dosa manusia. Naaman menjadi manusia baru dengan identitas yang baru. Ini dibuktikan dengan pernyataannya bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Ia tidak hanya sekedar mengatakan bahwa Allah lebih berkuasa dari dewa-dewi Syria, namun ia pun mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Israel. Dan ia mengadopsi iman Israel menjadi imannya sendiri secara pribadi. Ia mengambil identitas sebagai umat Allah sebagai identitas barunya. Identitas Naaman yang baru ini juga ditandai dengan sikap dan karakter hidup yang baru sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Yakni yang pertama, hidup Naaman diwarnai dengan ucapan syukur kepada Allah yang dinyatakan dengan desakannya kepada Elisa untuk menerima pemberiannya. Yang kedua, ia pun berketetapan untuk terus memiliki kehidupan yang kudus. Hal ini dinyatakan dengan permintaannya untuk membawa pulang tanah Israel untuk menguduskan altar yang akan ia bangun di negaranya. Selain itu, Naaman juga menyadari bahwa hidupnya secara penuh bergantung kepada kemurahan Allah. Karena masih ada hal-hal yang belum mampu ditinggalkan, yaitu ketika ia harus bersujud di depan kuil Rimon karena mengantar tuannya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, respon yang tepat atas anugerah Allah seharusnya iman yang disertai pengucapan syukur. Hal ini terjadi karena menyadari telah menerima apa yang bukan haknya dan yang tidak layak untuk diterimanya. Oleh sebab itu, anugerah Allah harus diterima
dialami dan dihidupi agar kita mengalami perubahan yang akan menjadikan kita manusia baru dengan identitas baru, sikap hidup yang benar, dan karakter ilahi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.